Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Wayuni. Saya dari kelas A PBI 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam materi dalam fonologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang alat ucap manusia. Alat ucap pada manusia terdiri dari 25 alat ucap. Yang pertama itu paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, arytenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak TK, langit-langit lunak, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. Alat ucap pada manusia tersebut dapat difungsikan untuk berbagai macam ragam. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga bisa diterima oleh manusia. Yang kedua, saya akan membahas tentang bunyi vokal. Bunyi vokal dapat diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur dan bentuk bibir. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, maka vokal dibedakan adanya vokal tinggi, misalnya bunyi I, U, atau vokal madya, misalnya E, O, dan vokal rendah misalnya bunyi A. Beberapa bagian lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda bernama mukosa. Satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Tulang ini terletak di antara leher dan dagu bagian dalam. Lidah juga memiliki bagian lain yang disebut dengan frenulum. Bagian ini menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Secara garis besar, permukaan lidah bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ujung dan tepi lidah sesuai namanya. Bagian ini meliputi lidah bagian depan, serta kanan dan kiri. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, belakang, kanan maupun ke kiri. Punggung lidah merupakan atas lidah, disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papilea, yang itu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan lebih sering terjadi pada orang tua. Permukaan papilae terdiri dari ribuan kuncup perasa, yaitu sel saraf yang terhubung otak sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut kita termaksud makanan. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di bagian belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Bagian-bagian lidah yang disebutkan di atas punya peran yang sangat penting dalam membantu lidah untuk menjalankan fungsinya. Jika terjadi masalah pada salah satu bagian tersebut, lidah tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian dari yang pertama itu konsonan hambat. Konsonan hambat adalah sebuah suara konsonan yang dibentuk dengan mengalirkan aliran udara keluar sehingga meningkatkan tekanan udara di jalur suara. Yang B, konsonan nasal atau sengal adalah fonem yang direalisasikan melalui bantuan rongga hidung. Terdapat pula beberapa fonem nasal yang relatif jarang dijumpai. Yang C, konsonan paduan. Konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. Proses terjadinya dengan menghambat penuh arus udara dari paru-paru. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara bergeser pelan-pelan. Yang D, frikatif. Frikatif adalah sebuah istilah linguistik. Ini merupakan sejenis fonem tertentu. Frikatif dalam bahasa Indonesia adalah bunyi desah. Frikatif adalah fonem yang direalisasikan merupakan kombinasi antara sibilan dan eksplosif.
Dengan ini, frikatif bisa dikatakan merupakan semacam gugusan konsonan. Yang E, konsonan getar. Konsonan getar adalah konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator dan tempat artikulasi. Konsonan getar yang termaksud dalam International Phonetic Alphabet adalah alveolar, bilabial, uvular. E, konsonan sentuhan, atau kadang disebut juga dengan konsonan kepak atau konsonan hempas. Konsonan tersebut adalah konsonan yang dihasilkan dengan artikulator menyentuh sesaat titik artikulasi, misalnya konsonan R dalam bahasa Jepang. Yang G, konsonan sentuhan kuat. Konsonan sentuhan kuat ialah konsonan yang pembentukannya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan. Perbedaannya pada konsonan sentuhan kuat, sebelum artikulator aktif disentuhkan pada artikulator pasif, disertai ancang-ancang terlebih dahulu, sehingga proses sentuhannya lebih kuat dan disebut sentuhan kuat. Yang keempat, pengaruh bunyi. Pengaruh bunyi adalah sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul udara yang ada di sekitarnya. Bunyi memiliki cepat rambat yang terbatas. Bunyi memerlukan waktu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Cepat rambat bunyi sebenarnya tidak terlampau besar. Yang kelima, pengaruh bunyi karena distribusinya. Pengaruh bunyi karena distribusi pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tersebut. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Yang keenam, transkripsi dan transliterasi. Di Indonesia, kebudayaan bersastra dimulai dengan munculnya sastra Melayu rendah. Salah satu sastra yang akan dianalisis kali ini adalah mantra. Mantra ini nantinya akan ditranskripsi, transliterasi, dan terjemahan. Transkripsi adalah pengubahan tutur atau bunyi menjadi tulisan. Setelah tulisan yang biasanya menggunakan huruf Arab atau Palawa yang diubah menjadi huruf Latin itu disebut transliterasi. Yang ketujuh, suprasegmental. Suprasegmental dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya berhubungan dengan segmen ujaran atau bunyi fonem, yaitu nada, tekanan, sendi, dan intonasi. Yang kedelapan, definisi dari fonemik. Yang pertama, definisi dari fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan status sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, entah berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Yang kedua, fonem yakni bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna kata. Kalau dalam fonetik misalnya kita meneliti bunyi-bunyi yang berbeda pada kata-kata seperti terdapat pada kata-kata ini, intan, dan pahit. Maka dalam fonemik kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem. Yang C, untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan bahasa pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda makna, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem, karena dia bisa berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa tersebut. Yang D, dari kedua buah kata yang mirip disebut kata-kata yang berkontras minimal. Jadi untuk membuktikan sebuah fonem atau bukan, harus mencari pasangan minimalnya. Kendalanya kadang-kadang pasangan minimal ini tidak mempunyai jumlah yang persis sama. Misalnya muda dengan mudah. Yang 9, saya akan menjelaskan tentang premis dan hipotesis kerja. Identifikasi fonem, bunyi bahasa yang bersifat audible membutuhkan identifikasi. Apakah berstatus sebagai bunyi bahasa ataukah fonem bahasa? Untuk mengetahui sebuah bunyi sebagai fonem atau bukan, kita mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut.
lalu membandingkan satuan bahasa yang lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda makna, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fonem karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa tersebut. Contohnya, jika kita bandingkan I, A, B, A, R, A, B, A, cara menentukan fonem bahasa dilakukan dengan melalui prosedur kerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasil temuan. Artinya, peneliti bahasa yang lain bisa membuktikan kebenaran dari temuan dan langkah yang pernah dihasilkan. Apa sih yang dimaksud dengan premis? Premis itu pernyataan yang berhubungan dengan suatu hal yang dijadikan sebagai landasan kerja. Sedangkan hipotesis adalah simpulan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian mengenai kebenaran hipotesis dilaksanakan dengan menganalisis data yang ditemukan dalam bahasa. Keduanya dijadikan dasar dalam melakukan analisis fonologi. Yang ke-10, saya akan menjelaskan tentang jenis oposisi. Menurut Sher, berdasarkan sifatnya, oposisi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarkial, dan oposisi majemuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.